Assalamualaikum, balik lagi sama aku tentunya di channel Bidan dan Bi. Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang tahapan atau fase persalinan normal kala 4. Jadi di video sebelumnya kan kita udah bahas ya tentang yang tahapan atau fase persalinan normal kala 1, kala 2, dan kala 3. Jadi buat yang belum nonton silahkan tonton video-video ini ya. Nah, jadi kan sekarang kita akan bahas tentang yang fase persalinan normal kala 4. Apa yang terjadi sih pada kala 4? So, tonton video ini sampai selesai ya. Oke? Nah, tapi sebelum mulai, kayak biasa buat yang baru mampir di channel ini atau yang belum subscribe dulu dong. Ayo klik untuk dukungan kalian pada channel YouTube Bidan dan Bi ini. Makasih banyak. Dan jangan lupa juga untuk diklik tombol loncengnya. Jadi, di tahapan atau fase persalinan normal kala 4 ini, itu adalah tahapan terakhir persalinan. Jadi dimulai setelah lahirnya plasenta dan berakhir 2 jam setelah itu. Biasanya ini disebut fase observasi. Ketika selesai di persalinan normal kala 3, di mana plasenta udah lahir, nah kalau misalnya ada robekan di area lubang vagina atau perineum ibu, perineum itu di sini ya, bagian di antara lubang vagina dan anus. Karena memang biasanya perineum itu robek saat melahirkan bayi. Bisa karena robek sendiri atau di episiotomi, yaitu membuat sayatan di perineum oleh bidan atau dokter untuk memperbesar jalan lahir. Biasanya ini dilakukan saat persalinannya lama atau macet. Nah, robeknya ini bisa karena perineumnya itu kaku, sehingga tidak bisa menahan regangan yang terjadi. Nah, nanti di video selanjutnya kita akan belajar cara pijat perineum ya, supaya perineumnya elastis sehingga mengurangi resiko perineumnya robek saat melahirkan. Oke, jadi di kala 4 ini akan dilakukan proses penjahitan jika ada robekan di area lubang vagina atau perineum. Setelah itu mengawasi keadaan ibu, pendarahannya, kontraksi rahim, dan tanda-tanda vitalnya. Karena 2 jam setelah persalinan itu adalah salah satu masa kritis ibu. Jadi kadang-kadang di 2 jam ini bisa timbul masalah gitu loh. Kayak ibu tiba-tiba pendarahannya banyak, pusing berlebihan. Maka dari itu penting banget untuk diobservasi. Kala 4 ini benar-benar harus dilakukan. Observasi di kala 4 ini itu selama 2 jam ya. Pada 1 jam pertama, ibu akan diobservasi setiap 15 menit sekali. Dan pada 1 jam kedua, ibu akan diobservasi setiap 30 menit sekali. Yang diobservasi yaitu KU atau keadaan umum ibu. Apakah ibu dalam kondisi yang baik, bisa berbicara, tetap sadar, atau malah lemes, atau malah tidak sadarkan diri. Terus diperiksa tanda vitalnya kayak tekanan darah, nadinya, pernapasannya, suhu tubuh, terus kontraksi rahim dan pendarahannya. Jadi kontraksi setelah plasenta lahir itu penting ya untuk menjepit pembuluh darah supaya pendarahannya yang keluar tidak berlebihan. Kandung kemihnya itu nggak boleh penuh ya. Kalau kandung kemih penuh itu bisa menyebabkan kontraksi rahimnya tidak bagus. Jadi harus kosong. Kalau penuh, ibu nanti diminta untuk kencing. Kalau tidak bisa dilakukan kateterisasi karena kandung kemih yang penuh itu mendorong rahim ke atas dan menghalangi rahim berkontraksi sepenuhnya. Dan diukur juga tinggi fundus uteri, yaitu ukuran rahimnya. Jadi kalau plasenta udah lahir, tinggi rahim itu biasanya di bawah pusar ya, dan akan mengecil ke ukuran semula secara bertahap. Jadi rahim itu kan tetap berkontraksi ya setelah bayi lahir dan plasenta lahir untuk menjepit pembuluh darah supaya nggak terjadi pendarahan yang berlebihan. Nah, kontraksi ini juga supaya bikin rahim itu kembali ke ukuran normalnya. Dan kembalinya rahim ke ukuran normal itu bisa 6-8 minggu. Jadi proses pengecilannya itu bertahap gitu loh. Jadi akan dicek tinggi fundus uterinya atau ukuran rahimnya. Kalau misalnya masih tinggi nih, berarti ada ketidaknormalan di sana. Apakah kontraksinya yang jelek atau karena ada sisa plasenta yang tertinggal. Jadi kalau pendarahannya banyak itu sangat berbahaya ya buat ibu. Nah, jadi pada kala 4 ini ibu harus memperhatikan keadaan tubuh ibu sendiri. Kalau misalnya ibu mengalami demam, pendarahan yang aktif banyak banget gitu, bekuan darah, nyeri panggul, atau nyeri perut yang lebih dari kram rahim biasanya, keluar cairan yang bau busuk dari vagina, pusing, lemas luar biasa, atau kesulitan dalam menyusui, itu ibu harus kasih tahu bidan atau dokternya ya. Dan ibu juga kalau udah bisa istirahat, biasanya akan diajari pijat rahimnya atau massage
uterus sendiri dengan cara letakkan telapak tangan di perut, terus raba. Biasanya di sekitaran bagian bawah pusar ada bagian yang keras di dalam perut. Nah, terus diputar-putar nih searah jarum jam. Kalau pas raba nggak ada bagian yang keras, berarti kontraksinya kurang bagus nih. Jadi harus memijat putar-putar gitu sampai terasa keras. Kalau terasa keras berarti itu bagus. Karena kalau keras tandanya rahim ibu berkontraksi dengan baik. Nah, kalau misalnya ibu udah melakukan pemijatan rahim, terus ternyata rahimnya itu masih lembek aja gitu, nggak teraba keras, terus ibu juga ngerasa pendarahan yang keluar itu banyak, terus ibu mengalami pusing. Nah, ibu bisa bilang ya sama bidan atau dokternya supaya bisa dicari tahu kenapa pendarahannya itu bisa banyak. Jadi kalau plasentanya udah lahir, bidan dan dokternya udah selesai menjahit, kalau ada robekan, ibu udah selesai dibantu bersih-bersih. Kalau ibu lupa nih cara pijat rahimnya, nah ibu bisa minta bidannya untuk mengajari cara masas uterus atau pijat rahim. Juga kalau misalnya ibu udah boleh pulang gitu ya. Nah, kalau ada keluhan seperti itu, ibu juga harus langsung periksa ke bidan atau ke dokter kandungan. Oke, ibu-ibu, itu tadi adalah fase persalinan normal kala 4. Semoga membantu, semoga bermanfaat ya. Jadi fase persalinan normal itu ada 4 fase. Ada kala 1, kala 2, kala 3, dan kala 4. Jadi buat yang belum nonton kala 1, kala 2, dan kala 3 itu bisa nonton di video yang ini ya. Buat yang baru mampir di channel ini atau yang belum subscribe dulu dong. Ayo klik untuk dukungan kalian pada channel YouTube Bidan dan Bi ini. Makasih banyak ya. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa untuk di like. Kalau ada pertanyaan atau kalian mau aku bahas apa di video selanjutnya, komen aja di bawah. Makasih udah nonton video aku kali ini. Nonton juga video aku yang lainnya ada di playlist, tinggal diklik sesuai dengan kebutuhan kalian. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.